Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Udah pada ngopi belum? Oke, kali ini tim Sekilas Cinema akan merangkum sebuah film action seru yang berjudul The Veteran yang dirilis pada tahun 2011. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Check it out. Di awal film, ada seorang marinir yang baru saja dinonaktifkan dan dia bernama Bobby Miller. Keesokannya dia mencoba melamar di sebuah pabrik yang sedang membutuhkan seorang security. Rupanya lowongan tersebut baru saja terisi dan Bobby pulang dengan muka manyun. Lalu adegan berpindah di lokasi rumah susun di mana Bobby tinggal. Terlihat kakak beradik sedang berdebat di sana. Rupanya sang adik sudah 5 hari tidak pulang ke rumah dan telah bergabung menjadi anggota geng di sana. What? What? Come home, man. Hey, come off you, man. Come, you man. What? Yo, Bobby. Rupanya dia adalah tetangga sebelahnya Bobby yang bernama Fahad. Bobby bertanya apa yang terjadi pada adiknya. He's youngest. Fahad menceritakan bahwa sudah 2 tahun ini ada markas buah geng yang tinggal di gedung sebelah. Bobby baru mengetahuinya karena ia baru saja pulang bertugas. Ia pun bercerita pada Fahad bahwa ia sudah berhenti dari militer. What are you gonna do now, man? I have no idea. Terlihat dari kejauhan adik Fahad memandang sinis, lalu adegan berpindah pada malam harinya ke sebuah bar. Malamnya Bobby bertemu dengan Danny, temannya yang juga dulu di militer. Danny bekerja pada seseorang bernama Chris. Bobby ditawari sebuah pekerjaan sebagai seorang mata-mata, dan Bobby pun menyanggupinya. Fucking rude, man. You're fucking dead, man, Miller. Malamnya Bobby bersenggolan dengan adik Fahad dan ia sangat terkejut karena senjata api yang dibawanya. Keesokannya Chris mengajak Bobby memulai pekerjaan dan mengajaknya bertemu dengan direktur operasional Badan Anti Teroris. Dan dia bernama Jerry. Ia mengatakan pada Bobby bahwa tugasnya adalah mengintai seorang wanita bernama Aliana. Siapakah Aliana ini, guys? Ternyata Aliana adalah juga mata-mata mereka, namun sudah lama tidak memberi kabar. Mereka mencurigai Aliana sudah dekat dengan teroris bernama Abdullah dan sudah bekerja sama dengannya. We've been unable to make contact with her for the last 3 months. We think there's another plot, but what that is exactly, we haven't been able to ascertain. What does she do for Abdullah? Whatever he requires. Lalu Jerry mengatakan pada Bobby untuk dapat memulai pekerjaannya esok hari. Keesokannya Bobby mengintai dan mulai mengambil foto. Ia pun mengikuti Aliana yang sedang OTW ke suatu tempat. Rupanya Aliana bertemu dengan sang teroris yang bernama Abdullah dan makan di sebuah restoran yang terlihat sepi. Bobby bergerak mendekat sambil berpura-pura melihat menu, namun matanya tertuju pada Aliana. Nah, ini dia guys, si Aliana. Sebenarnya juga ia adalah anak buah Jerry. Lalu Bobby memperhatikan dan memastikan bahwa itu adalah Abdullah yang sedang diincar oleh badan anti-teroris. Lalu tidak berselang beberapa lama mereka pun pergi meninggalkan dan akhirnya Bobby mengikuti Abdullah. Bobby, target is on the move. Roger that, let him go. Bobby dan Danny mengintai sampai malam namun terlihat tidak ada pergerakan. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Bobby memperhatikan hasil pekerjaannya pada hari itu dan berniat mengintai lagi esok hari. Sungguh terkejut Bobby melihat mobilnya telah hancur pada pagi hari ini. Pelakunya sudah bisa dipastikan guys, yaitu geng yang ada di gedung sebelah. Rupanya adik Fahad mengadu kepada ketua geng tersebut bahwa pistolnya telah diambil oleh Bobby. Sang ketua geng berkata untuk jangan macam-macam dengan anggota gengnya. Akhirnya Bobby meminjam mobil Danny pada hari itu dan kembali mengintai Aliana. Ia pun memberanikan diri mengikutinya ke dalam toilet.
Di dalam, Bobby langsung berkata bahwa ia juga bekerja pada Jerry. What do you want? Information about Abdullah. Aliana berkata bahwa ia masih mengumpulkan petunjuk dan belum cukup kuat untuk ditindaklanjuti. Lalu sore harinya Bobby bertemu dengan Chris dan melaporkan semua hasil penyelidikannya. Lalu mereka pun berpisah. You don't trust her? Good job. You stay on her. Keesokannya Bobby kembali mengikuti Aliana dan kali ini ia memberikan nomor ponselnya. Don't turn around, just listen. Make contact. Bobby pun pergi menjauh dan tiba-tiba ada 2 orang menculiknya. Rupanya mereka adalah anak buah Abdullah. Mereka pun menaruh curiga pada Bobby dan mencoba mencari tahu. You answer truthful, no more pain. You understand? Yes, I understand, all right? You lie to me again, I'll open you up. Mereka belum mengetahui bahwa Bobby adalah mantan militer yang terlatih membunuh. Sore harinya Danny datang dan mengobati luka Bobby. Lalu ia pulang dan meninggalkan Bobby yang sedang tertidur. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian di mana Aliana datang ke rumah Bobby. Dia mengatakan bahwa hari ini akan masuk senjata ilegal untuk mempersenjatai organisasi teroris milik Abdullah. Aliana menunggu di rumah Bobby sementara Bobby langsung meluncur. Bobby memperhatikan dari kejauhan informasi yang diberikan Aliana. Ia pun bergerak mendekat. Terlihat semua senjata telah dipindahkan dan Bobby mendekati kapal tersebut. Lalu tidak terlihat lagi orang di sana. Namun tiba-tiba Bobby berhasil selamat dan ia langsung membawa semua senjata tersebut dan bertemu dengan Chris. Tanpa Chris sadari, diam-diam Bobby telah menyimpan 1 set senjata dan pelurunya. Ia pun memuji keberhasilan Bobby dan menyuruhnya untuk menunggu perintah selanjutnya. Sesampainya di rumah terlihat Aliana yang sedang menunggu Bobby pulang. Sepertinya mereka merencanakan sebuah misi pada malam ini. Dari sini juga terlihat guys bahwa Aliana juga ahli menggunakan senjata. Rupanya malam ini mereka menyelinap ke salah satu rumah milik Abdullah. Yang dicurigai terdapat banyak barang bukti kejahatan di sana. Sesampainya di dalam, Bobby lengah dan ia pun disandra oleh 2 orang yang ada di dalam. Bobby diikat dan akan dipenggal kepalanya. Dan hal itu akan direkam untuk nantinya disebarluaskan menjadi sebuah teror video. Bobby diperintahkan untuk membaca sesuatu. Salah satu penjaga akan segera memenggalnya. Namun tiba-tiba Aliana sangat terkejut karena mereka ternyata bukan anak buah Abdullah, melainkan anak buah Jerry yang tak lain adalah badan anti-teroris. Just breathe in. Get on a train, you disappear. You know how to do that. Lalu Bobby menyuruh Aliana untuk menghilang keluar kota menggunakan kereta. What you gonna do? Aliana bertanya apa yang akan kamu lakukan. Lalu Bobby segera merespon. Don't worry about me. Mereka pun sampai di stasiun lalu Aliana memandangi Bobby dengan penuh makna. Namun Bobby tidak membalasnya.
Rupanya Bobby langsung menuju ke tempat Jerry pada malam itu, dan dia menunggunya di basement parkiran. Jerry sangat terkejut melihat Bobby sudah ada di sana. Ia berusaha meyakinkan Bobby bahwa bukan dirinya lah yang memerintahkan hal tersebut. Lalu Bobby segera merespon. Oh shit. Akhirnya semuanya berakhir. Saat Bobby berjalan pulang, ia melihat tetangganya Farhad sudah babak belur di bawah tangga. Lalu Farhad bercerita bahwa ia hanya ingin mengajak adiknya pulang, namun semua anggota geng memukulinya. Farhad berkata lagi, seandainya aku terlatih membunuh seperti dirimu. You could do that. You've killed people. Yeah. I got money. Rupanya Farhad serius akan memberikan sejumlah uang agar Bobby mau menyerang geng tersebut. Di akhir cerita terlihat Bobby tertembak dan tiba-tiba adik Farhan pun muncul. Dan inilah yang terjadi. Pada hari itu Bobby tewas karena ia tidak tega menembak adik temannya. Dan akhirnya cerita ini pun... Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.